Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur pada Allah, di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali. Para sahabat pembelajar yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan pembahasan tentang korelasi ganda. Masih ingat pembelajaran kemarin tentang korelasi bivariat ya. Bivariat itu X ke Y. Nah, sekarang kita akan bahas korelasi berganda. Nah, di sini kita lihat di diagram ini ada 3 ya. X-nya, X disebut dengan variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi terhadap Y. Nah, gitu. Kemudian ada X2. X2 juga variabel bebas, variabel yang mempengaruhi terhadap Y. Nah, di sini berarti ada 3 variabel. Variabel X-nya 1, variabel X satunya 2 ya, jadi X1, X2. Bisa kita gambarkan dari gambar ini, maka di sini ada X-nya 2 ya, X. Misalnya X1-nya adalah motivasi, X1-nya kedisiplinan, bisa dan seterusnya ya. Misalnya kalau kita terapkan, para pembelajar ingin meneliti ya, sesungguhnya prestasi itu ditentukan oleh apa? Nah, begitu. Ini masih kita bisa perbanyak di sini, X1, X2, X3, X4, X ke N dan seterusnya ya. Jadi kita ambil contoh saja. Korelasinya, korelasi berganda. Nah, X1-nya kita ambil contoh motivasi ya. Kemudian ya X2-nya misalnya kedisiplinan. Apakah nanti secara bersama-sama motivasi dan kedisiplinan itu nanti berpengaruh, berkorelasi terhadap prestasi. Nah, kalau digambarkan demikian. Ya. Kalau yang Y-nya itu boleh apa saja ya, apa saja yang dipengaruhi oleh X1. Misalnya di sini prestasi, misalnya di sini IPK dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ini ya, X1, X2, yang ketiga variabel X-nya. Nah, X-nya ini tidak hanya 2, bisa diperbanyak lagi, ditambahkan di sini garisnya. Sehingga kalau kita tuliskan dalam notasi ya, berarti X ke N ya, X ke N. Selanjutnya, korelasi ganda ini merupakan satu nilai ya, satu nilai yang bisa memberikan kuat pengaruh maupun hubungan di antara 2 variabel. Nanti tinggal dikonsultasikan ke tabel ya. Kemarin sudah disampaikan tabelnya ya. Jadi antara sekian sampai sekian itu termasuk kuat atau lemah. Nah, begitu ya. Nah, yang di sini. Nah, ini. Antara 0 sampai 0,1 termasuk hubungannya sangat lemah dan seterusnya ya, sangat lemah dan seterusnya. Nanti tinggal dikonsultasikan. Yang selanjutnya yang D, jika dibuat rumusan masalah ya, rumusan masalah variabel tadi yang X1, X2 terhadap Y, apakah variabel X1 misalnya di sini fasilitas belajar berkorelasi dengan Y. Y-nya tadi adalah prestasi ya, prestasi. Ya, prestasi ini hanya contoh saja, mungkin nanti bisa dikembangkan ya, dikembangkan dengan Y yang lain ya. Kemudian yang kedua, apakah variabel X2 dalam hal ini kita contohkan disiplin berkorelasi terhadap Y, nah, terhadap Y. Ya. Kemudian variabel atau rumusan masalah yang ketiga, apakah variabel X1 dan X2. Nah, X1 dan X2 secara bersama-sama
berkorelasi atau berpengaruh terhadap hasil belajar yang tadi disebut dengan Y, ya, dengan Y. Ya, ini yang nanti mau diuji hipotesisnya, ya, hipotesisnya. Cara mengujinya bagaimana? Ini menggunakan rumus korelasi ganda. Ini rumus manualnya ini. Rumus manualnya. Kita tidak menggunakan rumus manual menghitung karena ini terlalu lama, ya. Kita mau menggunakan dengan Excel dan SPSS, ya. Sambil Anda menyiapkan download atau install di laptop Anda program SPSS, saya akan memperlancar atau mengulang kembali bagaimana mengkomputasi korelasi ganda ini dengan program Excel, ya, program Excel. Kita tidak menggunakan komputasi dengan rumus manual karena mungkin juga terlalu lama, mungkin para pembelajar melihat rumus-rumus yang seperti ini mungkin jadi tidak berminat, ya, tidak berminat. Tapi dengan adanya kemajuan teknologi, maka program ini kemudian bisa digunakan yang lain yang lebih efektif dan efisien. Yang selanjutnya, nah ini hipotesisnya yang mau kita uji, ya, hipotesisnya. Yang sedang kita cari dengan komputasi adalah ini F-nya, ya. F-nya tadi dengan rumus-rumus ini nanti kita praktekkan bersama-sama. Baik, data kemarin data kemarin kan variabelnya cuma 2 atau variabel X dan Y. Nah, sekarang X-nya kita tambahkan, ya. Kita tambahkan data kemarin. Kita tambahkan, misalnya kita ingin meneliti, ya, ingin meneliti sesungguhnya prestasi belajar itu ditentukan oleh apa saja. Nah, tadi sudah ketemu. Di sini ada X1-nya, ya. Ini sebut saja ada X1. Kemudian nanti kita masukkan X2-nya apa ini? Tadi X1-nya adalah kedisiplinan. Kemudian yang kedua kerajinan atau rajin, ya, dan seterusnya, ya. Kita tambahkan, masukkan di sini. Ini data kemarin. Ya, kita masukkan. Nah, ini X2, ya. Ini X2. Kita akan mencari namanya korelasinya, ya, R, korelasinya. Kalau yang kemarin mungkin sekedar mengulang saja korelasinya. Jadi yang pertama ini yang kita cari, apakah ada hubungan antara X1, ya, X1 dengan Y, ini sudah. Kemudian yang kedua, apakah ada hubungan X2 dengan Y? Nah, X2. Sekarang yang ketiga, apakah ada hubungan antara X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y? Nah, gitu. Nah, sekarang untuk menjawab pertanyaan yang pertama adalah Anda di bagian ini, ya, biar mungkin sistematis, bagian ini, nah, gitu. Tulis sama dengan, kemudian tulis korel, ya, korel, nah, korel, nah, korel, kurung buka, ya. Anda blok yang di sini, blok, terus sampai titik perpotongan ini tarik ke bawah, nah, kemudian kurung tutup, enter. Kenapa nggak mau? Oh, yang dikorelasikan, mohon maaf, X1 dengan Y, ya, mohon maaf. X1 dengan Y. Ingat-ingat di sini ada notasinya. Di laptop saya itu menggunakan titik koma, ya, titik koma. Kemudian Y-nya tadi belum, ya. Y-nya di sini, ya, tarik ke bawah.
kemudian enter. Nah, ini baru mau ya. 0,6. Nanti yang ini tinggal dikonsultasikan. Kemudian yang kedua. Jadi kalau yang ini nanti tinggal ditafsirkan dengan R tabelnya ya, dengan R tabel. Kemarin para sahabat ada beberapa yang bertanya bagaimana mencari R-nya ya, R tabel. Cara mencari R tabel. Ya, nanti di bagian belakang kita cari dulu yang ini. Yang kedua, apakah ada hubungan antara X2 dengan Y ya. X2 nanti Anda luruskan di sini ya, X2 sama dengan tulis Corel kurung buka yang ini X2-nya Anda tarik ke bawah. Kemudian titik koma, kemudian dikorelasikan ke Y yang ini ya. Tarik, enter. 0,8, kemudian yang kedua 0,6. Nah, sekarang yang ketiga secara bersama-sama ya. Apakah ada hubungan antara X1 dan X2 bersama-sama terhadap Y? Caranya bagaimana? Sama Corel. Ini sebenarnya sedang menerapkan rumus. Tadi rumusnya adalah rumus yang di depan, yang ini. Nah, ini. Jadi kalau rumus ini kita komputasikan ke dalam Excel, maka jadinya seperti ini. Ini sama seperti yang tadi, Anda blok sampai ke bawah. Kemudian jangan lupa adalah dikalikan ya, dikalikan dengan X2-nya. Cara mengalikan bagaimana? Dengan tanda bintang. Anda cari tanda bintang dengan shift, kemudian klik bersama-sama dengan angka 8. Kemudian X2-nya blok, tarik ke bawah. Nah, yang ini. Setelah itu kemudian titik koma ya. Seperti yang langkah pertama, titik koma. Kemudian Anda blok yang Y-nya. Ya, kemudian enter. Nah, ini jadi. Jadi secara bersama-sama X1 dan X2 terhadap Y korelasinya adalah ini. Baik, sampai di sini. Nanti kita lanjutkan untuk interpretasinya ya. Baik, kita kembali memperlancar ya. Memperlancar korelasinya, ingin mencari X dengan Y ya. X dengan Y, bagaimana mencarinya? X dengan Y ya. X dengan Y kita tuliskan di sini sama dengan Corel ya. Corel. Yang dikorelasikan adalah X-nya. Ada blok yang di sini sampai terdapat perpotongan, tarik ke bawah. Kemudian dengan Y. Jangan lupa di sini ada tandanya, notasinya titik koma. Kemudian dengan Y di blok sampai ke bawah. Ya, di enter. Nah, ini hasilnya sama ya. Hasilnya sama. Hasilnya sama, saya blok ini ya. Oke. Kemudian sekarang kita mencari Y ini tadi ya. Sekarang X2 dengan Y ya, X2 dengan Y. X2 dengan Y. Caranya bagaimana? Sama tadi Corel ya. Corel. Kemudian Y-nya yang ini tarik ke bawah, kemudian titik koma dengan Y, tarik ke bawah ini, ya. Kemudian enter. Nah, hasilnya 0,6.